فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 119 dari ta'liq terhadap Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Ini terkait dengan apa? Yaitu mengikuti sunnah dan jamaah. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala sintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya pemilik dua kitab, yaitu apa? Ahlul Yahud, yaitu apa? Ahlul Taurat dan Ahlul Injil, orang Yahudi dan Nasara. Mereka terpecah belah di dalam agama mereka menjadi 72 aliran. Wa inna hadhil ummah sataftariqu ala salasin wa sab'ina millah. Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 millah, yaitu aliran, yaknil ahwa, maksudnya terpecah belah karena hawa nafsu. Mungkin satu sama lain terpecah karena ikut hawa nafsu sendiri-sendiri, atau yang satu setia pada kebenaran, yang lain memecah karena ikut hawa nafsu. Bukan maksudnya 73 semuanya ikut hawa nafsu, bukan itu. Kulluha fin nari illa wahidah wa hiyal jamaah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Ini menunjukkan bahwasanya masalah manhaj ini menjadi apa? Sebab masuk surga atau masuk neraka. Perkaranya memang bukan perkara sederhana. Nabi tidak mengatakan terpecah karena ijtihad fikih, tapi ini masalah manhaj. Wa annahu sayakhruju min fi ummati aqwam, dan sesungguhnya yang selamat hanya satu, yaitu al-jamaah. Ini sisi pendalilan kita. Masalah sunnah sudah dilewati, masalah al-jamaah ini dalilnya. Dan sesungguhnya akan keluar di tengah-tengah umatku beberapa kelompok orang tajara bihim tilkal ahwa. Hawa nafsu tadi menjangkiti mereka, berjangkit pada badan mereka, pada jiwa mereka. Kama yatajaral kalabu bisahibih, sebagaimana penyakit rabies, penyakit anjing gila itu menjangkiti orang yang terkena itu, menyakiti mangsanya. La yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhalah. Tidak tersisa darinya satu urat pun dan satu sendi pun kecuali dimasuki oleh penyakit tadi. Ini diingatkan tentang bahayanya penyakit syubhat, bahwasanya dia sangat menular, sangat berjangkit. Makanya Nabi keras dalam masalah ini, melebihi perkara yang terkait dengan kezaliman penguasa atau apa. Penguasa dilarang untuk kita memberontak pada mereka, tapi untuk ahlul ahwa Nabi memerintahkan untuk memerangi mereka. Memang pembahasannya sangat lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini adalah hadis yang sahih li ghairi. Wal jamaah diddul furqah. Al jamaah, persatuan, ini lawan dari furqah, perpecahan. Wal muradu bil jamaah, dan yang dimaksudkan dengan jamaah di sini adalah ijtima'us sahabah ala syai', yaitu persatuan para sahabat, kesepakatan para sahabat terhadap suatu perkara. Li'annahu sara haqqa, karena jadilah dia itu kebenaran, karena sahabat sudah ijma'. Wali annahum lam yajtami'u ala dhalalah, dan karena mereka tidak berkumpul di atas kesesatan. Berarti apa? Mereka pasti kalau ijma'nya itu adalah hujjah dan hak dan huda. Baik. Wal firqatun najiyatu minan nar, kelompok yang selamat dari neraka, hiyal jamaah, dialah jamaah. Kama dzukirat fi dzalikal hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi itu, al-jamaah yang selamat dari neraka. Wa hadza huwal ma'muru bitamassuki bih, dan inilah yang diperintahkan untuk kita berpegang teguh dengannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khams Allahu amaroni bihin, dan aku memerintahkan kepada kalian dengan 5 perkara yang mana Allah memerintahkan saya untuk itu. As-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada
waliyul amr, wal jihad, dan terus berjihad sesuai dengan syariatnya, wal hijrah, hijrah dengan seluruh maknanya, wal jamaah, dan setia pada al jamaah. Baik, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim, dan lain-lain dari hadis Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan sanadnya sahih. Summu ahlal jamaah. Baik, sekarang kenapa mereka dinamakan sebagai ahlul jamaah? Li'annahum mutamassikuna bi jama'ati sahabat. Karena mereka berpegang teguh dengan jamaahnya sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun mungkin di zaman sekarang tinggal sedikit saja orang yang mengikuti itu. Tapi hakikatnya ajaran itu adalah ijma'nya para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa in kanu fi ba'dil azminah fi ghayatin minal ghurbah, walaupun mereka di sebagian masa ada di puncak keterasingan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, jelas jalan beliau mengikuti jalan para nabi sebelumnya. Walaupun ketika awal berdakwah beliau hanya sendirian, ditemani Khadijah, ditemani beberapa orang saja. Tapi itulah jamaah. Likasrati ahlil batili wal jahil, karena banyaknya ahli batil dan orang-orang yang jahil, tidak paham ilmu, tidak paham manhaj, akhirnya apa? Menyelisihi kebenaran. Yang ikut kebenaran memang nampak asing jadinya. Nah, orang jahil membanggakan, oh kelompok kami paling banyak, kelompok kami betul, kelompok kami, dan seterusnya. 100% tidak terganggu dengan bisikan dan ucapan macam itu, dan seterusnya, bangga dengan banyaknya orang. Ikut jalan ahlul jahiliyah. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa idza dhafirta bi rajulin wahidin min ulil ilm, apabila engkau berjaya mendapatkan satu orang saja dari ahli ilmu, talibin lid dalil, yang dia itu mencari dalil, bukan sekedar taklid dan takut pada kebesaran orang, muhakkimun lah, ini kalau kita baca dengan apa? Wazan fa'ala yufa'ilu, muhakkimun lah, berhukum kepada dalil tadi, dan boleh jadi ini wazan af'ala yufa'ilu, muhkimun lah, memantapkan dalil tadi. Memang dia paham dalil tadi, sanadnya, syarahnya, dan sebagainya. Muttabi'un lil haqq, mengikuti kebenaran, haitsukan, dimanapun kebenaran itu berada. Wa aina, kan hampir sama ya, ataukah aina ini di mana, haitsu yaitu dalam keadaan apapun. Wa ma'amankan, dan bersama siapa kebenaran itu, zalatil wuhsyah, maka keterasinganmu itu akan hilang, yaitu kesepianmu akan hilang karena engkau bersama apa? Ahli ilmu. Wa hasalatil ulfah, akan dihasilkan keakraban, kemesraan, ada teman. Walau khalafat, walaupun dia menyelisihimu, fa innahu yukhalifuka wa yu'dziruk, maka yaitu misalkan dalam suatu permasalahan dia menyelisihimu dalam keadaan dia memberimu udzur. Ini ahli ilmu, bukan malah mencaci maki kemudian membuka aib dan sebagainya. Ini bukan akhlak ahlul ilm. Wal jahilul zalim yukhalifuka bila hujjah, sementara orang yang jahil dan zalim, dia menyelisihimu tanpa hujjah. Wa yukaffiruk au yubaddi'uka bila hujjah, mengkafirkan engkau atau membid'ahkan engkau tanpa hujjah. Wa dzambuka raghbatuka an tariqatihil wakhimah, sementara dosamu sebenarnya, kalaupun itu dosa, adalah karena engkau membenci jalan dia yang berbahaya itu. Kenapa berbahaya? Karena menyelisihi dalil-dalil, menyelisihi ijma', menyelisihi manhaj salaf. Wasiratahu dzamimah, wasiratihi dzamimah, karena engkau membenci jalan hidup dia yang tercela. Fala taghtar bi kasrati hadzal darb, maka jangan engkau terpedaya dengan banyaknya orang jenis ini. Fa innal alafal muallafata minhum la ya'diluna bi syakhsin wahidin min ahlil ilm, karena beribu-ribu dari mereka itu tidak setara dengan satu orang dari ahlil ilm. Wal wahidu min ahlil ilm ya'dilu bi mil'il ardi minhum, sementara satu orang dari ahli ilmu itu setara, yaitu mampu menyetarai sepenuh bumi orang-orang macam mereka. Baik. Karena ini bukan demokrasi, satu orang satu suara, tidak demikian. Boleh jadi satu orang nilainya lebih utama dari seluruh dunia. Namanya ahli ilmu.
Wa'lam annal ijma'a wal hujjata was sawadul a'zam. Ketahuilah bahwasanya yang namanya ijma', hujjah dan as-sawadul a'zam, kelompok yang paling besar yang terpandang, huwal alim sahibul haqq. Dia adalah orang alim, pemilik kebenaran. Wa in kana wahdah, walaupun dia sendirian. Yang penting apa? Alim, bukan sendirian dalam keadaan dia jahil. Wa in khalafahu ahlul ard, walaupun dia diselisihi oleh penduduk bumi. Qala Amr bin Maimun al-Audi min kibarit tabi'in, sahibtu Mu'adzan bil Yaman. Saya menyertai Mu'adz di Yaman. Fama faraqtuhu hatta waraituhu fit turabi bisyam. Maka saya tidak berpisah dengan beliau sehingga saya memakamkan, menguburkan beliau di dalam tanah di negeri Syam. Jadi kemanapun gurunya pergi dia ikut, karena dia ingin meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Ini adalah apa? Semangat para tabi'in. Summa sahibtu min ba'dihi afqahan nas. Kemudian setelah wafatnya Mu'adz, saya bersahabat dengan orang yang paling faqih, Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah ya, gurunya hebat-hebat, Abdullah bin Mas'ud. Fasami'tuhu yaqul, kemudian saya mendengar beliau berkata, yaitu suatu hari, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Hendaknya kalian setia kepada al-jamaah, karena tangan Allah beserta jamaah. Tentunya bukan jamaah jihad, jamaah LDAI atau jamaah apa itu dan sebagainya, bukan. Summa sami'tuhu yauman minal ayyam wa huwa yaqul. Kemudian pada suatu hari saya mendengar dalam keadaan beliau berkata, sayuwalla alaikum wula, akan dikuasakan pada kalian para penguasa, yuakhiruna sholata an mawaqitiha, mereka mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Fasollu sholata limiqatiha, maka tetap laksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Fahiyal faridah, karena itu adalah wajib. Wasallu ma'ahum fa innaha lakum nafilah, dan sholatlah bersama mereka karena itu menjadi sholat sunnah untuk kalian, agar tidak nampak apa? Ini menentang penguasa. Penguasa jadi imam, ternyata kita sengaja tidak ikut dia, nanti dituduh kita jadi pengganas atau pembangkang dan sebagainya. Qultu ya ashab Muhammad ma adri ma tuhaddisun. Saya berkata, wahai sahabat Muhammad, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Qala madza? Ibnu Mas'ud tanya, kenapa itu atau ada apa? Qultu ta'muruni bil jamaah. Anda memerintahkan saya untuk setia dengan al-jamaah, wa tahudduni 'alaiha. Anda mendorong saya, memberikan saya semangat untuk setia pada al-jamaah. Summa taquluni, lalu Anda berkata pada saya, sholli sholata wahdak, salatlah sendirian, yaitu di waktunya. Wahiyal fariidhah, dan itu wajib. Wa sholli ma'al jamaah wahiyyan nafilah, dan salatlah bersama jamaah, dan itu menjadi salat sunnah. Saya tak paham maksudnya bagaimana. Qal ya Amr bin Maimun, qad kuntu adhunnuka min afqahi ahli hadhil qaryah. Wahai Amr bin Maimun, sungguh dulu saya menyangka, pada masa lampau saya menyangka bahwasanya engkau termasuk penduduk negeri ini yang paling faqih. Atadrimal jamaah, tahukah engkau apa itu al-jamaah? Qultulah, saya mengatakan tidak. Qal inna jumhural jamaah humul ladzina faraqul jamaah. Sesungguhnya mayoritas jamaah, mereka itulah yang memisahkan diri dari al-jamaah. Berarti apa? Jamaah bukan sekedar banyaknya orang, tapi al-jamaah syariah yang akan beliau jelaskan. Al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah adalah sesuatu yang menyepakati kebenaran, yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Tayyib. Wa fi lafdhin akhar, dan dalam lafaz yang lain, fadaraba ala fakhidhi, beliau memukul paha saya. Wa qala wayhak inna jumhuran nas faraqul jamaah. Kasihan engkau, sesungguhnya mayoritas manusia telah berpisah dari al-jamaah. Wa innal jamaah ma wafaqa ta'atallahi ta'ala, dan sesungguhnya al-jamaah adalah yang sesuai dengan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kita tambah sedikit. Qala Nu'aim ibnu Muhammad al-Khuzai, salah satu gurunya Imam Bukhari, imamun fi sunnah dhaifun fi riwayah. Dalam masalah sunnah beliau imam, tapi untuk riwayat sanad-sanad beliau lemah hafalannya, agak lemah sedikit. Idza fasadatil jamaah fa 'alaika bima kanat 'alaihil jamaah qabla an tafsud. Apabila jamaah telah rusak, maka hendaknya engkau berpegang pada
perkara yang dulu jamaah ada di atasnya sebelum jamaah itu rusak. Sebelum rusak bila terjadi, yaitu di zaman para sahabat, ketika belum terjadi perpecahan ini dan itu, perpecahan secara politik tapi ya, bukan manhaj. Berarti apa? Kembali kepada manhaj kelompok yang golongan yang generasi yang pertama. Wa in kunta wahdak fa innaka antal jama'atu hinaid. Walaupun engkau sendirian, maka engkaulah jamaah ketika itu. Zakarahum al-Baihaqi wa ghairuh. Baik, dua asar ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dan lain-lain. Al-Baihaqi demikian pula At-Turtusi di dalam kitab beliau Al-Bidah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Nah ya, secara bahasa artinya didul furqah kata Ibnu Mandur, yaitu lawan dari perpecahan. Apa itu? Persatuan berarti ya. Al-jamaah artinya persatuan atau perkumpulan. Secara syariat berarti apa? Kata para ulama, berkumpulnya umat manusia untuk memilih satu imam, jamaah kaum muslimin. Makna yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, kesetiaan pada kebenaran. Baik.